Selamat hari Minggu, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu dan kita akan dipimpin oleh saya Ibu Guru Lucy selaku pemimpin liturgis, Ibu Guru Sulce selaku pelayan firman, Hai. dan Ibu Guru Lola pianis. Mari anak-anakku sayang dari rumah kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Anak-anak sekolah minggu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagimu juga. Ya anak-anakku tercinta, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur dan kita akan membacanya secara responsorial. Ibu Guru akan bacakan tulisan yang keluar dan anak-anakku serta Ibu Guru Sulce akan bacakan tulisan yang ke dalam. Yuk kita buka kitab Mazmur. Saat ini Mazmurnya terambil dari Mazmur 66 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. Kita mulai ya. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-memberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amin. Merespon pembacaan Mazmur, kita mengangkat pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Anak-anakku sayang, seringkali kita melakukan kesalahan, oleh karena itu kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala kesalahan-kesalahan kita. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kami datang mengaku di hadapan hadirat Tuhan. Kami sering melakukan kesalahan, entah lewat tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kami. Ampuni kami ya Allah, ajar kami menjadi pribadi lebih baik lagi dari hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus, amin.
Tuhan sudah memberikan pengampunan bagi kita, oleh karena itu kita merespon semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dan berjanji menjadi anak lebih baik lagi. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, Matius 26 ayat 28. Matius pasal 26 ayat 28. Firman Tuhan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Nah, anak-anakku sayang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengarkan firman Tuhan ini, semuanya duduk manis, tenang, jangan balik kiri, balik kanan. Kita akan menyanyi dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar 2 kali. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 1 kali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lipat tangannya, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi dan berkati kami. Berkati Ibu Guru Sulce akan memberitakan firman-Mu. Tuhan berkuasa, Roh Kudus menolong, dan layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu tekun membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami siap dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Anak-anak yang ada di rumah, apakah semua sudah siap untuk mendengarkan cerita? Baiklah, kalau semua sudah siap untuk mendengarkan cerita, maka Ibu Guru akan menceritakan sebuah cerita. Ayo, sebelumnya Ibu Guru mau bertanya, ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ada 12, Bu Guru Bu sih, Guru ya, Sulce. ada 12 orang. Tapi murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas sudah mengkhianatinya. Mengkhianati Tuhan Yesus dan kemudian dia pun mati. Nah, murid-murid yang lain hendak menggantikan Yudas yang telah tiada itu. Seorang murid yang selalu hadir bersama-sama dengan mereka bersama Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara mereka memilih untuk menggantikan Yudas untuk menjadi murid Tuhan Yesus, sehingga murid Tuhan Yesus kembali menjadi 12 orang. Mari kita dengarkan kelanjutan ceritanya agar kita tahu bagaimana cara mereka memilih pengganti Yudas. Nah, anak-anak sekolah minggu, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid pun pulang ke Yerusalem. Mereka pulang ke kota Yerusalem dan mereka kembali ke rumah tempat mereka menumpang. Di sana ada 11 murid Tuhan Yesus, bahkan juga ada para perempuan, Ibu Yesus dan saudara-saudaranya.
Mereka semua berdoa kepada Tuhan siang dan malam. Mereka memuji Tuhan. Itu yang mereka lakukan di dalam rumah tempat mereka menumpang sambil menanti-nantikan. Nah, pada hari yang sama, pada saat itu Petrus berdiri di depan banyak orang percaya bersama dengan murid-murid yang lain. Kira-kira 120 orang banyaknya. Petrus berdiri dan berkata, kita harus memilih pengganti Yudas. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama menggantikannya. Bagaimana? Apakah kita setuju? Ya, ternyata mereka setuju. Mengapa harus digantikan? Agar mereka kembali lengkap menjadi 12 orang. Oleh sebab itu Petrus kembali bertanya kepada mereka. Baiklah, menjadi murid Tuhan Yesus kita harus mempunyai syarat. Lalu mereka berembuk, apa syaratnya ya? Apa syaratnya? Nah, lalu berkata kembali. Syaratnya adalah orang itu harus mengikuti Tuhan Yesus, telah menjadi saksi tentang Tuhan Yesus sejak Yesus dibaptis hingga Yesus naik ke sorga. Itulah syarat yang harus kita lakukan dalam memilih pengganti Yudas. Mereka pun bersama-sama setuju. Baiklah, kita akan pilih. Mereka pun memilih di antara orang-orang yang selalu hadir bersama Yesus dalam perkumpulan itu. Setelah memilih satu demi satu, mereka mendapatkan 2 orang yang bernama Justus dan Matias. Wah, yang dibutuhkan kan cuma 1 orang, tetapi ternyata ada 2 orang yang mereka pilih. Oleh sebab itu, mereka pun berdoa kepada Tuhan agar mereka tidak memilih orang yang salah. Ya, mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mengenal setiap hati orang ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa memilih di antara 2 orang ini. Nah, setelah mereka berdoa, mereka pun membuang undi. Dan ketika mereka membuang undi, ternyata yang terpilih adalah Matias. Nah, oleh sebab itu Matias menjadi pengganti Yudas dan melengkapi kedua belas rasul yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah, demikian cerita kita dan cara bagaimana mereka memilih Matias menggantikan Yudas. Nah, anak-anak sekolah minggu, ternyata kita harus berdoa kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Seperti orang-orang percaya dan para murid Tuhan Yesus yang berdoa sebelum mereka memilih murid yang akan menggantikan Yudas. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita sehari-hari pula, kita juga selalu harus rajin berdoa kepada Tuhan agar kita tetap diberikan berkat-Nya dan kasih-Nya. Anak-anak sekolah minggu, judul cerita kita pada saat ini adalah Matias menggantikan Yudas. Dan cerita kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26. Dan kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Demikian pembacaan Alkitab kita dan demikian cerita kita pada minggu ini. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang dalam cerita selanjutnya. Shalom.
Nah, anak-anakku sayang, demikianlah firman Tuhan. Dan kita percaya pastinya Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Baik, kita menyambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Kita nyanyi sama-sama, ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, Kita akan memberikan persembahan syukur kita yang pastinya kita ambil dari berkat-berkat Tuhan saja. Uangnya disiapkan, lalu kita akan berikan persembahan yang mungkin telah diedarkan oleh guru-guru sekolah minggu di tempat ibadah masing-masing. Kita mengangkat pujian untuk mengantar persembahan kita dari Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Namun sebelum itu, anak-anakku sayang, dengarkan firman Tuhan, 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita dan juga kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan telah memberkati kami hari demi hari, dan kembali pada hari Minggu ini kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan waktu yang indah. Kami boleh beribadah sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati cerita ini bagi kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka tetap rajin berdoa kepada Tuhan untuk setiap apa yang mereka lakukan. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan yang indah ini pula kami mau bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami boleh memberikan tanda syukur kami kepadamu. Apa yang kami persembahkan ini Tuhan, ya Tuhan karuniakan bagi kami dan kami mempersembahkannya dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Engkau berkati agar dapat dipakai di tengah-tengah pelayanan Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan di dalam melalui kehidupan ini dengan kasih yang asalnya dari Tuhan. Hari ini kami mau berdoa dan bersyukur bagi anak-anak sekolah minggumu yang khususnya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Engkau telah mengaruniakan kami kesehatan dan kekuatan, Engkau telah mengaruniakan kami cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami. Khususnya bagi anak sekolah minggumu yang telah menyelesaikan ujian nasional.
Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati anak-anak-Mu sehingga boleh melalui ujian nasional itu seturut dengan kasih sayang Tuhan. Engkau berkati Tuhan hasilnya seturut yang mereka kerjakan dalam ujian itu. Bahkan kami mau juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggumu yang saat ini juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti semester. Tuhan berkati persiapan mereka agar dengan penuh sukacita mereka boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti semester. Karuniakan kecerdasan, kepintaran, karuniakan mereka dengan kesehatan dan kekuatan agar mereka boleh melaluinya oleh karena kasih sayang Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan, iman mereka selalu ke dalam tangan Tuhan. Meskipun Tuhan kami hanya boleh beribadah secara online, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih sayang Tuhan selalu hadir dari ibadah itu. Kami boleh mendengarkan cerita meskipun kami berada di rumah masing-masing. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Engkau berkati mereka selalu dengan hikmat-Mu agar mereka dapat menjadi anak-anak yang taat serta anak-anak yang takut akan Tuhan. Orang tua kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati pula mereka agar dengan penuh kebijaksanaan mereka boleh mengasuh, merawat dan membimbing anak-anak yang Tuhan telah karuniakan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi para guru-guru sekolah minggu kami. Kami berdoa bagi pengurus sekolah minggu. Kami berdoa bagi tim multimedia yang telah meluangkan waktu mereka sehingga mereka boleh mengusahakan agar kami boleh bisa beribadah kepada Tuhan secara virtual. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang kesusahan. Kami berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang selalu menadakan tangan kasih Tuhan. Engkau berkati hidup mereka selalu Tuhan. Dan berkati pula kehidupan kami untuk selalu tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami angkat kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baiklah anak-anak tercinta, terkasih, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Pada saat ini, mari kita bangkit berdiri. Lalu kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Markus pasal 14 ayatnya yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita menyanyi menutup ibadah kita, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.
Demikianlah ibadah kita saat ini. Sampai bertemu di minggu depan pada ibadah remaja yang selanjutnya. Shalom, selamat hari Minggu dan sampai bertemu.